Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik memang gitu ya. Sekarang memanas ya, setelah Ade Armando keluar dari Cokro TV, sekarang memanas dengan Denny Siregar begitu. Seolah-olah ada yang kemudian ketika Ade Armando mengkritik ya PDIP ya soal Ganjar begitu ya terkait dengan petugas partai. Lalu kemudian Denny Siregar mulai tersinggung begitu. Agak memanas mereka begitu kan. Ya pada akhirnya apa yang terjadi? Sekarang saling tuduh sana sini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Memanas antara Denny Siregar dengan Ade Armando seperti ini. Ini ya mengatakan Bang Ade Armando ya, terima kasih atas waktunya selama ini di Cokro TV ya. Maaf kalau idealisme ya kami nggak sesuai keinginan Bang Ade. Cokro TV dibentuk sejak awal untuk membela nilai-nilai yang kami yakini benar. Kami kawal Jokowi, kami kawal Ganjar, kami non ya partisan karena kami percaya ya, katanya begitu ya. Ini banyak kritikan begitu ya. Dan kami ya di sini percaya ya, maaf ini karena kami percaya menjaga ya negeri ini bisa diberi banyak sisi, katanya begitu ya. Bahkan maaf, kalau tidak percaya Prabowo dengan topeng palsunya, semoga Bang Ade senang ya merasa bebas mendukung siapapun. Ini channel sendiri tapi tidak di Cokro TV. Kita punya jalan sendiri-sendiri, katanya begitu. Lalu dikomentari begitu kan banyak sekali ya. Ini bahkan ya non partisipan dasar tolol, katanya begitu dari Helme Felis begitu ya. Lah Ganjar aja lu bela mati-matian, masa bisa bilang non partisan ya? Dasar enggak ini ya, dasar enggak ya ini bahkan ini dikatakan ya bajingan tolol, katanya begitu ya. Ini dari Helme Felis begitu ya. Dia mengutip seperti apa yang disampaikan Rocky Gerung, menurut saya pribadi seperti itu begitu, sambil tertawa begitu. Dan bahkan mengatakan itulah bukti nyata bahwa pendukung Ganjar itu ya tulul-tulul, katanya begitu. Saking tululnya dipamerkan pula di media sosial. Apa tak radikal itu tululnya? Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Bahkan dijawab oleh Ade Armando di situ begitu ya. Dengan kritikan Denny Siregar mengatakan seperti itu, dia mengatakan, kok Denny Siregar begitu serendah ini dengan memframing seolah-olah saya mundur dari Cokro TV karena urusan Prabowo. Saya mundur dari Cokro karena kalian melarang saya mengkritik PDIP, nggak ada urusannya dengan Prabowo, Den. Banyak tamparan keras di situ begitu ya, kritikan-kritikan netizen begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa katanya ya Cokro TV dan sebagainya, non partisan dan sebagainya begitu. Saya kira ini persoalan-persoalan yang kemudian memanas di situ begitu. Bahkan ya komentar-komentar netizen apa ini, Bang Ade Armando ya bicara ya PDIP di Cokro TV sering kok ya, no problem dengan Cokro TV, jangan mengalihkan isu lah Bang, ini soal Prabowo, katanya begitu. Kenapa kok panas begitu ya? Kenapa mengkritik Pak Ganjar lalu tiba-tiba kepanasan begitu ya? Mungkin dengan realitasnya seperti itu begitu ya. Jadi saya kira bahwa apa yang terjadi selama ini agak memanas begitu ya. Bikin kaos ya Harun Masiku Bang. Baik ya, saya bicarakan langsung, jangan di sini ya. Ya, tepuk tangan ya si ayah, lihat Anda semua mulai tercabik-cabik. Seru nih ya, bukan tikar plus makan kacang. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen, bayangkan begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan ini, dan akhirnya para bajingan-bajingan tercerai-berai menyelamatkan diri masing-masing. Ini bahkan ya tegas katanya ya, kata pendukung Pak Ganjar di situ begitu. Dan lihatlah semuanya kan sudah saling ada sesuatu yang kemudian saling memanas di situ begitu. Bahkan gue lebih suka nonton ya Pain ya Kring daripada nonton Cokro TV. No relevan banget. Setelah ini saya tidak akan lagi menonton Cokro TV. Saya mencari channel yang benar-benar mengedukasi, yang perlu ya non partisipan, bukan non partisipan ala Bang Denny. Ya lihat saja, ditonton saja di channel Hodari Podcast Rasain, mungkin lebih penting daripada Cokro TV, kan begitu logikanya begitu. Jadi persoalan-persoalan politik hari ini saya sudah tahu dan sudah paham apa yang sebenarnya terjadi, arahnya kemana di situ begitu ya. Satu persatu sudah mulai keluar. Para buzzer sudah pecah di situ begitu. Mendukung si A, si B dan si C begitu ya. Para kepentingan-kepentingan itu yang menjadi penting bagi mereka begitu ya, untuk mencari itu begitu, dan pada akhirnya apa, menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini.
Ini beritanya Ade Armando mundur dari Cokro TV, pimpinan tolak host kritik PDIP ya, karena dia mengkritik PDIP tidak akhirnya mundur begitu ya, karena mungkin di satu sisi melihat Pak Ganjar itu kan ya narasinya gimana begitu, gagasannya mungkin tidak ada begitu ya. Kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando mundur sebagai pembawa acara di TV Cokro ya, di YouTube Cokro TV. Ade Armando mundur karena mengaku dirinya tak diperkenankan mengkritik PDIP yang saat ini mencapreskan Ganjar Pranowo. Yang dikritik selama ini yang saya tahu dari Ade Armando terkait dengan petugas partai begitu. Petugas partai itu dampaknya luar biasa. Ya iyalah begitu kan. Bagaimana tidak menjadi presiden saja begitu kan ya. Bisa begitu kan, dalam artian kebijakan-kebijakan yang ada bisa dikendalikan oleh orang yang punya partai itu begitu. Kan yang namanya petugas partai kan seperti itu, minta apapun, menteri 4, 5 menteri, 3 menteri ya. Saya kira akan iya-iya aja sebagai presiden begitu. Pertanyaan sekarang, yang menjadi presiden itu adalah ketua partai atau petugas partai? Jadi atau hanya jadi presiden boneka, kan seperti itu maksud dari Ade Armando, mungkin seperti itu begitu ya. Ade Armando menyebutkan pengunduran dirinya dari hari Senin ya, dari hari ini Senin ya, host ya program Logika AA di kanal YouTube Cokro TV tersebut menyebutkan dirinya berbeda paham dengan pimpinan perusahaan redaksi. Bahkan di satu sisi saya mundur karena perbedaan paham dengan pimpinan perusahaan dengan pimpinan redaksi Cokro TV. Saya menganggap sebaiknya setiap host TV bisa mengungkapkan kritikan terhadap semua partai dan kandidat presiden yang akan bertarung dalam pemilu di 2024 tanpa terkecuali. Bahkan di satu sisi Ade Armando mengatakan Cokro TV justru menekankan untuk mendukung baca pres Ganjar Pranowo di pemilu di 2024. Ia menilai komunikasi dengan pihak terkait tak mencapai titik temu sehingga pengunduran dirinya menjadi jalan yang terakhir. Pimpinan Cokro TV menolak host dari Cokro TV yang mengkritik PDIP terkait kampanye Ganjar Pranowo karena dikhawatirkan akan berdampak pada elektabilitas Ganjar Pranowo. Hai. Kan sudah ketahuan mereka begitu. Artinya ya, Ade Armando itu tidak boleh mengkritik Pak Ganjar, tidak boleh mengkritik PDIP, takut elektabilitasnya Pak Ganjar turun begitu. Artinya kalau berbicara seperti itu begitu, artinya selama ini elektabilitas Pak Ganjar ditentukan hanya orang-orang yang kemudian punya peran penting ya, punya dampak positif ya, entah negatif apapun begitu ya, yang penting bersuara terkait dengan Ganjar, ditentukan ya bisa saja separuhnya dari Cokro TV, kan begitu logika kita begitu. Dalam artian apa? Dalam artian ya ingin menaikkan elektabilitas dengan adanya Cokro TV, dengan ada media seperti itu, mungkin bisa saja ya naik elektabilitasnya begitu. Tapi dengan kenyataan di masyarakat itu tidak bisa dibohongi begitu ya. Bahkan pimpinan Cokro TV memutuskan Cokro TV akan menjadi kanal untuk pendukung pemenang Ganjar. Sikap pimpinan Cokro TV ini didukung 3 host Cokro TV lainnya. Bahkan Ade Armando menyebutkan pandangan terkuat ya terkait dengan politik Indonesia akan tetap melanjutkan melalui media sosial yang dimilikinya. Menutup pernyataan, Ade mengucapkan terima kasih kepada Cokro TV atas kesempatan sebagai host selama lebih dari 2 tahun. Bahkan saya akan menyebarkan pikiran dan pendapat saya melalui kanal YouTube, ya, TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook saya sendiri. Saya berterima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan kepada selama ini, ya, selama lebih dari 2 tahun untuk menjadi host yang bebas, mengumumkan pendapat dan kritik saya melalui kanal YouTube di Cokro TV. Kan satu persatu kan sudah keluar mereka begitu. Apa artinya? Ya, dampak keberhasilan ya untuk memecah belah dari strategi Prabowo menjemput bola PSI. Di situ sudah banyak kocar-kacir begitu ya. Inilah sebagai politisi begitu ya, Ade Armando menjadi salah satu calon DPR RI begitu ya. Saya kira itu harus komunikasi dengan yang lain begitu. Biar apa? Biar di satu sisi menjadi ya penting di situ begitu ya, biar disukai oleh masyarakat begitu. Kan begitu logikanya begitu. Karena rekam jejak itu tidak bisa dibohongi, tetap tidak begitu percaya sebegitu aja para masyarakat di situ begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.